Sebuah benda bermasa 8 kg mula-mula diam, kemudian tiba-tiba meledak dan terpecah menjadi 3 bagian, masing-masing bermasa 4 kg, 2 kg, dan 2 kg. Setelah ledakan, kedua massa 2 kg saling bergerak dengan kelajuan yang sama dan membentuk sudut 120 derajat terhadap satu sama lain. Energi kinetik total ketiga pecahan adalah 640 Joule, maka besar momentum linier untuk benda yang bermasa 4 kg adalah titik-titik kilogram meter per second. Baik, jadi kasus ini adalah kasus tentang momentum linier ya, dan kita akan menggambarkan peristiwanya dulu seperti gambar berikut. Oke, kita gambarkan seperti ini ya. Jadi mula-mula kita memiliki benda yang bermasa 8 kg dan dia dalam kondisi diam. Jadi ini adalah massanya 8 kg dan kondisinya diam, berarti V0-nya di sini sama dengan 0. Kemudian benda ini tiba-tiba meledak menjadi 3 bagian ya. Jadi yang pertama adalah massanya 4 kg, kemudian yang dua massa lainnya masing-masing adalah 2 kg. Jadi ini kita bisa tulis 2 kg. Kemudian kita tulis angka 2 saja di sini ya. Ini juga 2 kg ya, seperti ini. Atau tidak perlu ditulis nggak apa-apa ya, supaya nanti menggambarnya lebih mudah. Kemudian massa yang 2 kg ini ya, yang identik ini ternyata saling bergerak dengan kelajuan yang sama dan membentuk sudut 120 derajat. Artinya sudut yang dibentuk oleh dua buah massa ini 120 derajat. Dan kita tahu di sini kelajuannya sama, maka anggaplah masing-masing massa ini nanti akan bergerak dengan kelajuan V, ini juga akan bergerak dengan kelajuan V ya, pasti karena di soal dikatakan bahwa kelajuannya sama dan membentuk sudut 120 seperti ini. Kemudian kita akan mencari momentum linier dari benda yang bermassa 4 kg yang ada di sebelah kiri ini ya. Nah, yang pertama kita bisa menggunakan hukum kekekalan momentum linier ya. Tetapi perlu diperhatikan di sini benda yang bermassa 2 kg itu arah gerakannya tidak satu sumbu ya, tetapi dia miring. Artinya ada komponen sumbu X dan ada komponen sumbu Y. Oke, kita mulai dari benda yang utuh dulu sebelum dia meledak. Karena benda ini dalam kondisi diam yang masih 8 kg ini, berarti kita tahu bahwa momentum awal benda atau momentum linier awalnya sama dengan 0 karena dia masih diam. Berdasarkan hukum kekekalan momentum linier, maka momentum akhir sistem ini juga harus sama dengan 0 ya. Jadi berdasarkan hukum kekekalan momentum linier, maka karena momentum awalnya sama dengan 0, berarti momentum akhirnya itu juga harus sama dengan momentum awal. Yang mana artinya momentum akhir ini harus sama dengan 0 juga nanti. Nah, sekarang kita analisis momentum akhir yang terjadi pada ledakan ini. Yang pertama, kita lihat dulu benda yang 2 kg, yang masing-masing 2 kg ya. Dan kita akan melihatnya ke arah sumbu X maupun ke arah sumbu Y-nya. Jadi kita harus uraikan dulu komponen-komponen kecepatan ini ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y seperti berikut. Oke ya, untuk memudahkan kita menguraikan vektornya, maka arah 120 derajatnya kita buat seperti ini ya, untuk mempermudah penggambaran, karena kan sebenarnya bisa aja 120 derajat itu arahnya seperti ini ya, tidak terukur dari horizontal, misalkan acuannya di sini, maka dia di sini 120 derajat juga bisa ya, tapi kita akan menggunakan acuan yang garis horizontal supaya mudah. Sehingga kalau kita perhatikan masing-masing vektor kecepatan ini terhadap garis horizontal, dia akan memiliki sudut 60 derajat kan. Berarti ini 60 derajat, ini juga 60 derajat. Berarti di sini adalah V cos 60 derajat. Kebetulan nilainya sama ya. Jadi ini V sin 60 derajat. Kemudian yang ini juga sama V, berarti ini V sin 60 derajat. Kemudian yang di sini adalah V cos 60 derajat. Nah, kita sudah mendapatkan untuk yang dua buah massa ini. Berikutnya kita akan mencari momentum total dari dua buah massa ini ya. Jadi momentum untuk massa 2 kg. Oke, kita lihat momentum total untuk massa 2 kg, berarti kita bisa hitung yang pertama sigma P ke arah sumbu X dulu ya. Jadi ke arah yang horizontal. Berarti kita punya massanya adalah 2 kg. Oke, kita tulis dulu misalkan M2 dikalikan yang sumbu X yang bagian atas ya, atau kita pakai A sama B saja ya. Misalkan di sini adalah A, kemudian di sini B, kemudian yang pecahan besar itu C. Berarti MA dikalikan V cos 60 derajat ditambah dengan yang bawah berarti sama MB dikalikan V cos 60 derajat ya. MB kemudian V cosinus 60 derajat. Kita sudah melihat yang ke arah sumbu X. Masukin angkanya, berarti MA-nya 2, V dikalikan cos 60 derajat setengah ditambah 2 dikalikan V dikalikan setengah ya. 2-nya kita coret, 2-nya kita coret, berarti kita dapat sigma PX-nya sama dengan 2V. Kemudian kita lihat sigma PY-nya. Sigma PY-nya berarti MA dikalikan V sin 60 derajat ya. Karena di arahnya ke atas, kita ambil acuan yang ke atas positif ya.
Berarti yang B itu nanti negatif MB dikalikan V sin 60 derajat. Karena nilai MA dan MB itu sama, nilai V-nya juga sama, maka sigma PY-nya ini pasti sama dengan 0. Selanjutnya, karena sigma PY-nya 0, berarti sigma P-nya atau P totalnya kan akar dari sigma PX kuadrat ya. Karena dia kesumbu X, ini kesumbu Y. Akar dari sigma PX kuadrat ditambah dengan sigma PY kuadrat. Maka nilainya sama dengan sigma PX itu sendiri kan. Berarti 4V kuadrat ditambah dengan 0 di akar, berarti jadinya 2V. Nah, ini adalah momentum untuk yang massa 2 kg. Arahnya kemana? Arahnya ini berarti ke arah sumbu X ya. Maka momentum total itu bisa kita gambarkan seperti ini. Untuk yang gabungan dari dua itu, maka kita akan punya momentum gabungannya adalah sigma P di sini. Sigma P yang nilainya sama dengan 2V. Untuk bisa memenuhi hukum kekekalan momentum linear, berarti momentum akhir ini juga harus bernilai 0. Akibatnya apa? Akibatnya momentum benda yang C itu harus memiliki nilai sebesar 2V tetapi arahnya berlawanan ya. Maka yang untuk benda C itu dia harus punya momentum ke arah kiri. Supaya apa? Supaya resultannya sama dengan 0. Maka kita tulis sigma PC di sini, sigma momentum atau karena dia sendiri ya, maka PC momentum pecahan yang C yang 4 kg itu juga harus bernilai 2V ya, supaya resultannya sama dengan 0. Oke, kita ulangi lagi ya. Yang 2 kg ini dia akan punya momentum 2V, arahnya ke arah kanan. Maka sebagai konsekuensi dari hukum kekekalan momentum linear, momentum benda yang C itu juga harus memiliki momentum sebesar 2V. Arahnya kemana? Arahnya ke arah kiri. Supaya kalau kita resultan nilainya sama dengan 0. Seperti itu. Sehingga kita bisa menghitung untuk kecepatannya ya. Jadi setelah mengaplikasikan hukum kekekalan momentum linear, maka kita akan punya momentum C itu kan berarti sama dengan 2V. Nah, momentum C itu sama dengan 2V. Padahal kita tahu momentum C itu kan MC dikalikan VC sama dengan 2V. MC-nya adalah 4 kg dikalikan VC sama dengan 2V. Sehingga kita dapat persamaan VC-nya itu sama dengan setengah dari V. Baik, karena sudah tahu nilai VC-nya, kita bisa menghitung dengan menggunakan energi total kinetik ya, energi kinetik total maksudnya ya. Jadi energi kinetik totalnya 640 Joule, berarti kita bisa dapat V-nya ya. Maka kita tulis di sini EK total, berarti kan EK yang 2 kg ditambah dengan EK yang 4 kg, berarti EK total sama dengan setengah dikali yang masanya 2 kg, kecepatannya adalah V tadi kan, V kuadrat ditambah setengah masanya 2 kg, kecepatannya V kuadrat ditambah dengan setengah dikali yang masanya 4 kg, kecepatannya adalah setengah V dikuadratkan. Berarti ini duanya kita coret, berarti kita dapat EK totalnya adalah 640 Joule. Berarti ini V kuadrat ditambah dengan V kuadrat ditambah dengan setengah dikuadratkan seperempat, seperempat dikali 2 1, berarti tinggal setengah ya, setengah V kuadrat. Sehingga kita dapat 640 itu sama dengan 2 ditambah setengah, berarti 5/2 V kuadrat. Berarti nilai V-nya kita dapat ya, jadi nilai V sama dengan 2 dikalikan 640 dibagi dengan 5. Ini masih kuadrat, kalau mau V berarti kita akar kuadrat seperti ini. Maka ini akan sama dengan 256 akar 256 ya. Jadi 640 dibagi 5 dikalikan 2 berarti akar 256 atau nilainya sama dengan 16 ya. Ini sama dengan akar 256. Berarti ini sama dengan 16 meter per second. Sekarang karena kita sudah tahu nilai V, berarti kita bisa menghitung nilai VC. Maka langkah selanjutnya adalah VC itu sama dengan setengah dikalikan V, 16. Berarti VC-nya sama dengan 8 meter per second. Sehingga step terakhir adalah kita bisa menghitung momentum linear untuk benda yang 4 kg atau benda C. Maka momentum linear benda C, PC itu sama dengan 4 dikalikan VC ya, atau 2V di sini sudah ada ya. PC sama dengan 2V. Berarti kita bisa pakai yang pertama dulu, 4 dikalikan VC. VC-nya adalah 8, berarti sama dengan 32,0 kg meter per second. Atau 2 dikali V langsung juga akan sama ya. 2 dikalikan 16 juga kita akan dapatkan 32 kg meter per second seperti itu.